Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Fuad Presentasi. Dan di video ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka. Kita mulai dari teorinya dulu ya. Nah, pengertian ini saya kutip dari materi belajarkita.com. Jadi, aplikasi pengolah angka itu adalah sebuah program aplikasi yang berbentuk kolom dan baris ya. Ada baris dan kolomnya dalam bentuk tabel yang dapat membantu dalam menghitung, menganalisis, dan membuat grafik dalam penyelesaian data tertentu yang berkaitan dengan angka. Nah, jadi teman-teman, intinya aplikasi pengolah angka ini termasuk dalam paket program atau aplikasi perkantoran. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan angka atau menggunakan perhitungan, istilahnya kalkulator lah, tetapi lebih kompleks, itu dinamakan aplikasi pengolah angka. Nah, aplikasi pengolah angka sendiri ada macam-macam contohnya yang bisa kita gunakan. Contohnya yang cukup terkenal, Microsoft Excel, kemudian ada WPS Spreadsheet ya, terus Google Sheet, dan saya yakin pasti ada lebih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ini saja yang saya contohkan. Nah, kedepannya kita akan belajar menggunakan tiga ini ya mungkin ya, terutama menggunakan Microsoft Excel, WPS Spreadsheet, serta Google Sheet untuk versi online-nya. Kita mulai dari fundamentalnya dulu ya. Jadi aplikasi pengolah angka itu masing-masing mempunyai formula kalkulasi ya teman-teman. Pertama, operator matematika itu ada 4 yang utama. Pertama, penjumlahan dengan simbol plus ya, kemudian pengurangan simbol min, perkalian dengan simbol asterisk ya, bintang atau asterisk. Sebagai ganti kalau di matematika biasa kita menggunakan simbol X ya kan. Kalau di aplikasi pengolah angka kita menggunakan simbol asterisk atau bintang. Kemudian untuk pembagian juga beda simbolnya. Tidak menggunakan titik 2 tetapi menggunakan simbol slash ya, garis miring. Kemudian formula kalkulasi berikutnya ada fungsi-fungsi, dan yang ini pasti banyak sekali ya. Di sini saya contohkan 4 saja. Pertama, penjumlahan menggunakan rumus sum. Nilai terkecil ini untuk mencari nilai terkecil gunakan rumus min. Kemudian rumus max kebalikannya, yaitu untuk mencari nilai terbesar. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average ya. Fungsi atau rumus ini ada ratusan bahkan ribuan ya, dan ini akan terus dikembangkan di aplikasi pengolah angka. Dan di video selanjutnya kita akan mempraktekkan ini satu-satu ya, tetapi saya tidak akan mencoba semua rumusnya karena banyak sekali. Yang saya akan contohkan nanti itu beberapa contoh-contoh yang sering kita pakai nanti ya, rumus-rumus yang sering dipakai saja. Selanjutnya ada yang namanya operasi atau operator. Ini ada macam-macam juga. Pertama, operasi aritmatika, yaitu yang tadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada operasi perbandingan. Nah, ini kalau operasi perbandingan ini ada 2, yaitu perbandingan yang bernilai true atau benar, kemudian ada operasi perbandingan yang bernilai false atau salah ya. Jadi ada benar dan salah di sini. Untuk apa penggunaannya kita coba nanti ya. Kemudian ada operasi atau operator penggabungan nilai menggunakan simbol dan ya. Kemudian ada operasi acuan, ini ada macam-macam. Nah, di masing-masing komputer itu beda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung dari settingan keyboardnya. Misalnya kalau keyboard Indonesia dan keyboard Inggris ya atau English itu berbeda. Ada yang koma, ada yang titik koma. Kemudian ada operasi acuan titik 2. Nah, ini ya alasan mengapa aplikasi pengolah angka untuk pembagiannya menggunakan slash, karena titik 2-nya sudah digunakan di operasi acuan ya. Jadi bagi itu gunakan slash, dan titik 2 itu operasi acuan ya teman-teman. Kemudian ada operasi acuan spasi. Untuk apa penggunaannya kita coba nanti ya. Nah teman-teman, ini saya kasih contoh sebuah kasus perhitungan. Kalau di matematika biasa, di luar aplikasi pengolah angka yang kita tulis sendiri, sama dengannya pasti di belakang ya kan. Perhitungan dulu, baru sama dengannya, baru hasil. Nah kalau di aplikasi pengolah angka peraturannya dibalik. Sama dengan dulu untuk memulai perhitungan, kemudian baru tuliskan angka serta perhitungannya dan operator-operatornya. Kalau teman-teman lihat di slide ini,
dituliskan sama dengan kurung buka 10 kurangi 1 tutup kurung bintang atau kali 5 ya. Ini bintang ini maksudnya dikali ya teman-teman, jangan lupa. Nah kalau ini hasilnya kira-kira apa? Hasilnya tetap sama ya, 10 kurangi 1 sama dengan 9. 9 baru dikalikan 5, 45. Nah yang di dalam kurung pasti dikerjakan oleh aplikasi pengolah angka terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah sebelum kita memulai praktek, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu error ini penting. Maksudnya apa? Kalau suatu saat kita mengetik suatu rumus sama dengan apa gitu ya, terus hasilnya tidak muncul sesuai yang kita inginkan, nah itu pasti ada errornya. Errornya pun macam-macam. Di sini ada 4 yang saya contohkan. Pertama, rumus benar tapi ukuran sel kurang besar. Nah sel itu apa? Kita lihat nanti. Itu muncul error pagar ya. Kemudian rumus tidak dikenal. Nah misalnya teman-teman menuliskan rumus tapi typo atau salah mengetik. Nah itu errornya nanti muncul pagar name tanda tanya. Kemudian ada error yang ketiga, yaitu rumus benar tapi nilai tidak tersedia. Misalnya teman-teman tidak masukkan nilai angka tapi masukkan huruf misalnya, kan huruf tidak bisa dihitung. Nah maka errornya muncul pagar n/a seperti itu. Kemudian yang keempat, rumus berisi argumen yang salah. Nah misalnya teman-teman menambahkan suatu kondisi atau argumen gitu, tetapi aplikasi pengolah angkanya tidak mengenal argumen itu. Nah maka nanti errornya akan muncul pagar value. Nah itu dia ya teman-teman, pengenalan dasar kita tentang aplikasi pengolah angka. Di video selanjutnya insya Allah kita akan coba prakteknya ya. Terima kasih telah menonton, semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.